akan mengangkat cerita seorang wanita yang inspiratif. Kita sama-sama membangun laut kita untuk kejayaan Indonesia di masa depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata guru SD kita kan 2/3 wilayah Nusantara kita itu laut. Tapi coba lihat, orangnya sedikit banget yang pergi ke laut. Mindset orang-orang tuh masih di darat saya lihat. Nah, saya pikir perlu ngebangun mimpi buat anak-anak kita nanti punya mindset ke depan akan lautnya. Makanya saya ngotot nih, Dreamer ini harus jadi gimana caranya. Semangat dan dukungan dari keluarga membuat Dini semakin yakin akan mimpi yang luar biasa. Dan misi kali ini, seorang sahabat akan memberikan kejutan untuk Dini. Ya jadi mungkin karena dia sukanya laut ya gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bikin, mungkin ada pelaut gitu. Dancer dan singer kita jadi pelaut. Atau mungkin kita kasih kejutan di restoran yang agak sedikit nuansa-nuansa laut atau pantai gitu. Apakah kali ini tim akan berhasil memberikan kejutan untuk Dini? Ide surprise kita kali ini datang dari seseorang yang bernama Ogel. Dia ingin memberikan surprise kepada sahabatnya yang bernama Dini. Dia mau surprise untuk temennya, namanya Dini. Dia masih seorang dokter ya? Ya, dia dokter. Cuman dokter. sekarang sempat kerja juga di salah satu perusahaan kapalan gitu. Cita-citanya gimana, Cak? Dia kan pengen bikin wahana tuh dari kapal. Dari ceritanya Kak Ogel sendiri sih dia bilang Kak Dini ini punya keinginan pengen bikin taman rekreasi gitu. Taman rekreasi untuk anak-anak yang terbuat dari bongkahan kapal-kapal bekas. Dini ini juga merupakan sosok yang unik. Dia punya sebuah mimpi untuk membuat sebuah taman bermain untuk anak-anak. Dan yang lebih uniknya lagi adalah taman bermain untuk anak-anak itu dibuat dari bongkahan kapal bekas. Kalau misalnya ini adalah mimpi gila seorang perempuan Indonesia. Ada beritanya? Ada. Pak, karena surprise ke Dini ini itu karena Sahabat dan mungkin mau kasih satu momen yang pastinya nggak terlupakan dalam kehidupannya. Semoga dari apa yang bisa kita buat dari dia ini bisa menambah semangat dia dan juga bisa tetap memotivasi dia untuk melakukan hal-hal yang positif untuk lingkungan sekitarnya. Bagas, kenalin nih Kak Ogel. Halo, aku Ogel, iya. Ya, makasih. Hari ini gue ketemu Ogel, wisher kita, dan gue sedikit menggali cerita nih tentang Mbak Dini. Kan kemarin gue baru tahu ceritanya dari tim nih sedikit gitu. Nah sekarang gue mencari tahu lebih banyak nih tentang Mbak Dini dari Ogel, wisher kita. Emang ceritanya gimana sih Mas Ogel? Boleh diceritain nggak sih Mbak Dini tuh sosoknya tuh orangnya kayak gimana? Jadi ini tuh udah kayak kakak aku sendiri. Dulu ketemunya di Bandung pas sama-sama berjuang di Bandung. Terus kayak memang dia sama tipikalnya sama kayak aku, pemimpi sebenarnya sih. Jadi kita punya kayak diary mimpi kita. Jadi udah punya buku masing-masing yang memang kita setiap ini kita isi mimpi-mimpi kita. Terus Mbak Dini itu seorang dokter, tapi dia itu juga merintis karir sebagai selain ibu rumah tangga yang anaknya 2, kembar lucu-lucu, dia juga punya perusahaan kue. Melenceng banget kan dari dokter terus tiba-tiba ke kue, bikin kue gitu kan. Padahal kan dia tinggal buka praktek ya gitu kan. Ada satu mimpi dia yang menurut aku luar biasa, yaitu dia pengen mengubah kapal yang sudah jadi bangkai itu, kapal tongkang, menjadi suatu wahana bermain anak-anak yang nantinya bisa mengenal dunia laut gitu. Jadi anak-anak suka akan laut gitu kan, khususnya buat anak-anak dulu sih sekarang itu. Menurut aku itu ide gila. Jadi dia itu mempunyai salah satu kekurangan, tapi yang dijadikan nggak dijadikan kekurangannya itu sebagai kayak aku gini berarti aku harus udah gitu, nggak nyerah gitu, malahan kayak semangat lagi gitu, kayak ayo dong gue pengen punya mimpi ini, yaudah deh gue mau wujudin gitu.
Tapi maaf Mas Fadil, kalau boleh tahu memang Mbak Dini itu sakit apa? Ya, jadi dia seorang dokter, jadi dia tahu gimana kondisi tubuhnya kan. Yang sedih itu dia memang jantungnya dia bocor gitu. Jadi Tapi tapi walaupun jantungnya dia bocor, tapi dia tetap semangat untuk menggapai mimpinya ya. itu yang bikin menginspirasi menurut aku, diri aku sendiri sama teman-teman aku itu. Maksudnya dengan segala kekurangannya dia masih punya mimpi-mimpi yang pengen diwujudin. Jadi aku tuh pengen banget ngasih surprise buat Mbak Dini karena dia kan dengan segala keterbatasannya dia, kalau dia dulu pernah divonis juga sama dokter kalau jantungnya itu bocor, tapi dia tetap semangat dan mungkin bisa menginspirasi wanita-wanita Indonesia. Sedikit juga ya bisa membuat dia senang dan bersemangat lagi mengejar mimpi-mimpinya. Jadi mungkin memang dia akan terus mengejar impiannya dia untuk membuat si kapal tongkang itu menjadi tempat main anak-anak mungkin ya, supaya anak-anak Indonesia sekarang tuh tahu kalau hampir 2/3 di Indonesia kan laut gitu. Iya, makanya dia suka banget lagu Nenek Moyang, itu suka banget. Kayak cocok tuh buat show kita. Makanya. Jadi setelah kita mendengar cerita dari Wishar kita, tim semakin tertarik nih untuk memberi surprise ke sosok orang yang sangat inspiratif. Ya jadi mungkin karena dia sukanya laut ya gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bikin, mungkin ada pelaut gitu. Dancer dan singer kita jadi pelaut. Atau mungkin kita kasih kejutan di restoran yang agak sedikit nuansa-nuansa laut atau pantai gitu. Besok kita akan ketemu, datengin Kak Dini kali ya? Boleh kali ya. Iya, ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Dini kali ya. Karena kita harus tahu juga gitu, Mbak Dini tuh kalau kita ketemu langsung tuh Mbak Dini tuh seperti apa gitu. Mudah-mudahan sih dengan niat kita yang baik ini mudah-mudahan sih akan terwujud. Membantu Mbak Dini mewujudkan mimpinya. Amin, 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 amin. Oke, Cak. Siap ya berarti ya, nanti kita bikin sesuatu buat Mbak Dini ya. Kenapa gue pilih venue ini? Karena venue ini tuh cocok sama mimpi-mimpinya si target gitu. Ada kapal, ada laut. Sesaat lagi tim akan mencari venue untuk memberikan surprise show kepada Dini. Nama saya Diandini Surya Putri, saya biasa dipanggil Mbak Dini. Usia saya 38 tahun. Saya ibu dari 2 anak kembar. Dan sekarang saya di Jakarta bekerja di salah satu perusahaan pelayaran di Indonesia. Banyak yang bilang kalau saya ini dokter gila. Din, lu tuh udah gila, mimpi lu tuh gak akan bisa terwujud.